Kembali lagi bersama Japmena. Hai. Di lanjutan YouTube, di lanjutan mengenai mau ngomong apa sih? Susah kali sih aku mau ngomong. Di lanjutan antioksidan part 2. Bajunya masih sama ya? Iya kan, videonya dipotong karena yang pertama itu kepanjangan, karena saya udah ngomong sama editor kalau kepanjangan please cut, karena itu informasinya nggak akan diserap sama mereka. Yang ada mereka ngantuk, dipublish malam, kurang kerja nonton, yang ada tidur kalian. Nggak peduli saya ngomong apa. Hah, jam. Oke. Kemarin tuh saya kan ada ngomong kalau free radical itu penting ya. Free radical itu kita butuh, bukan yang nggak butuh. Kalau nggak butuh, Tuhan itu nggak akan ciptakan. Free radical ada di badan kita, free radical ada di lingkungan kita, ya, karena itu adalah hasil interaksi oksigen dengan lingkungan, ya. Jadi kalian udah tahu, oh ternyata interaksi si oksigen dengan lingkungan jadinya radikal bebas. Iya, udah tahu kan sekarang kalian? Badan kita pun sendiri menghasilkan radikal bebas, ya. Nggak usah ditambah-tambahin dari luar lagi ya. Di dalam sendiri itu sebenarnya sudah dihasilkan. Oke. Sekarang kita ngomongin si Om ya, si Gadun ini kan. Si Gadun yang gatel, tapi dia baik, dia menjaga badan kita, dia satpam, dia protect kita punya badan. Tapi karena dia jomblo, namanya juga laki ya. Kerjaannya mampir ke sel sini, mampir ke sel sana. Yang paling disukain sama si Om ini adalah apa? Protein, lipid, dan DNA yang sehat ya. Jadi kita anggap aja protein, lipid, dan DNA sehat itu kayak anak gadis ya, daun muda, kembang muda gitu ya. Kan om suka gitu ya. Nah si cowok nakal ini sukanya itu ya, protein, lipid, dan DNA sehat. Fungsi dia apa? Ya nggak rusak lah. Gila, Gadun pacaran sama anak gadis kalau bukan untuk merusak anak gadis apalagi. Kayak gitu ya. Radikal bebas ini dia kan atom atau molekul yang elektronnya jomblo, tidak berpasangan ya. Dia elektronnya itu jomblo, gak berpasangan. Jadi dia selalu mencari cewek-cewek cantik, dia selalu mencari DNA sehat, dia selalu mencari protein lipid sel ya untuk dirusak. Jadi dia adalah atom atau molekul yang kulit luarnya itu tidak berpasangan ya. Ingat ya, dia nih kulit luarnya tidak berpasangan. Oke. Karena dia nggak berpasangan ya, kerjaan dia kan kalau misalnya satpam ya, kalau misalnya udah habis selesai kerjaan, duit banyak, nggak punya pasangan, ngapain? Nyari pasangan kerjaannya, bokangco, dia mau seco nih kalau udah selesai kerja. Udah selesai gebukin bakteri, udah selesai gebukin virus, udah selesai gebukin bakteri-bakteri jahat yang masuk ke badan kita. Pulang kerja ngapain? Usilah cari cewek cantik. Siapa? Elektron di sel maupun di DNA ya, si anak-anak gadis itu. Dan ini bahaya buat badan kita kalau sampai dia berhasil deketin anak-anak gadis di badan kita ya. Bahaya kalau misalnya dia sampai berhasil mencuri elektron dari sel dan DNA kita. Karena apa yang terjadi di sana? Yang terjadi di sana adalah rusaknya DNA sel. Rusaknya DNA sel. Kalau DNA sel ini rusak, akan terjadi dua kemungkinan ya. Yang pertama, sel itu mati. Bagus, sel itu mati, haleluya. Yang kedua, sel itu ganas, keganasan sel. Keganasan sel, yes, ini yang disebut cancer ya. Makanya ini yang selalu dibilang kalau radikal bebas menyebabkan cancer, radikal bebas menyebabkan cancer. Yes, that's true, exactly ya. Karena keganasan sel ini adalah mutasi pada sel proto-onkogen dan juga tumor bentar ya, saya lupa. Tumor supresogen ya. Itu dua ya. Jadi makanya dokter cancer spesialis itu dibilangnya onkolog gitu kan. Dari itulah ya nama-namanya. Jadi itu yang kurang lebih
yang bikin cancer kayak gitu ya. Dia fungsinya kayak gitu ya. Dia dihasilkan dari oksigen yang berinteraksi dari lingkungan. Kemudian dia itu merupakan hasil metabolisme badan yang berfungsi untuk menjaga badan kita sebenarnya. Tapi dia itu kalau misalnya nggak dapet pasangan ya, kalau misalnya nggak balance, nggak dapet pasangan, dia bisa nyuri anak-anak gadis ya di dalam badan kita. Dan itu bahaya banget. Kenapa? Karena kalau misalnya dia sudah berhasil mencuri elektron dari sel-sel sehat kita, dari DNA kita, dia kerjanya adalah merusak DNA ya. Kalau DNA sel itu rusak, sel DNA itu bisa mati atau enggak terjadi keganasan sel ya, yang akan memicu kanker. Nah, tapi Tuhan itu amazing. God is good. Tuhan adalah baik ya. Tuhan baik dan Tuhan menciptakan badan kita baik adanya. Badan kita adalah badan yang cerdas. Meme udah ngomong 3 tahun terakhir sama kalian, dari zaman Snapchat loh, dari zaman Snapchat sampai Mei pindah ke IG Story, Mei selalu bilang badan kita adalah badan yang cerdas. Tuhan udah program, Tuhan udah bikin codingnya luar biasa cerdas. Kalau Tuhan bikin free radikal, Tuhan bikin antioksidan. Kalau Tuhan bikin Adam, Tuhan bikin Hawa ya. Biar dia ini nggak kegilaan sama anak-anak gadis orang ya, sama elektron-elektron di sel-sel tubuh kita. Tuhan ciptain yang namanya antioksidan. Oh, every time I close my eyes, I see my name in shining lights. Oh, baby, when it's all like that, you make a woman go mad. So be wise and keep on reading the signs of my body. And can you feel the love tonight? It is where we are. Cantik antioksidan Tuhan ciptain ya. Antioksidan dari alam ada, badan kita sendiri juga bisa menghasilkan antioksidan. Namanya antioksidan endogen ya. Antioksidan endogen itu kerjanya luar biasa mantap, kerjanya luar biasa mantul. Sedikit antioksidan endogen itu bisa menghantam bakteri, bisa menghantam virus yang gila-gilaan ya. Hanya pada kondisi-kondisi tertentu badan kita mampu menghasilkan perempuan cantik ini, antioksidan endogen ya. Ketika makro dan mikronutrisinya tercukupi, ketika bahan bakunya ada. Nanti saya ngomongin lagi pisah mengenai pentingnya suplemen tambahan ya. Suplementasi ya. Makanan-makanan kita itu ya. Nah, di badan kita ini kalau misalnya si gadunnya ini tinggi banget levelnya dan si antioksidan ini sangat amat sedikit levelnya, itu adalah kondisi di mana terjadi stres oksidatif ya. Dan kalau misalnya kondisi stres oksidatif gara-gara kebanyakan radikal bebas, itu Tuhan tuh udah coding, hey badan, kalau si om ini lebih banyak daripada si perempuan-perempuan cantik ini di badan dan mereka nggak balance ya, kamu harus bikin balance ya. Kondisi nggak balance ini kita sebut sebagai stres oksidatif. Kalau kondisinya stres oksidatif, badan harus bikin balance biar mereka berdua harus sama, harus balance. Gimana caranya Tuhan? Kan saya udah coding di dalam. Kamu kan bisa menghasilkan dia sendiri. Oh iya, bisa ya. Badan kita bisa menghasilkan antioksidan ya, antioksidan endogen. Ada superoksida dismutase, bener gak tuh? Gila hebat ya gue, masih inget. Ada katalase, ada glutathione ya. Kalau orang kimia ngomongnya glutathione peroksidase ya, dan banyak-banyak lagi ya. Nah, glutathione itu yang biasanya itu ada di suplemen-suplemen kulit ya. Kalau kalian lihat itu orang-orang yang jualan kolagen
pasti masukin glutathione ya. Itu adalah senyawa yang dia bikin semirip mungkin seperti antioksidan endogennya kita. Ya sebenarnya glutathione itu dihasilkan oleh badan kita ya, tapi dia peneliti saintis itu melihat, oh ini luar biasa banget ini si glutathione ini es antioksidan yang dibikin Tuhan dari badan. Dia tiru, dia mimicking senyawanya, dia masukin itu ke suplemen-suplemen kulit. Tapi ada orang-orang yang jualan kolagen bilangnya, ya ini gue jadi begini lagi deh, enak gue sama tukang kolagen sumpah. Itu isinya sekarang gini deh, kalau misalnya memang kolagen itu benar-benar terbukti bagus untuk kulit, buang glutathione, buang vitamin C dari kolagen, dari apa, dari ingredients kolagen. Gue mau lihat kolagen lu kalau memang bagus, buang dong glutathione-nya. Kalau memang bagus, buang vitamin E-nya. Kalau memangnya bagus, buang vit C-nya. Saya nggak pernah melihat orang jualan kolagen, single kolagen top. Kenapa? Karena dia tahu yang benar-benar bekerja real itu adalah glutathione-nya, itu adalah vitamin C-nya ya. Jadi kalau misalnya katanya kolagen itu ditetesin betadine itu warnanya jadi jernih, itu bukan kerja kolagen, sampai mati juga bukan. Itu kerjanya antioksidan, itu kerjanya dari si glutathione, itu kerjanya dari si vitamin C. Makanya aduh gue enak banget dah, enak gue ya. Sudah cukup sekian, terima kasih hubungan saya dan kolagen itu. Kolagen bubuk-bubukan itu jelek banget, buruk banget. Kita nggak make a friend. No, jadi saya lebih sarankan kamu makan makronutrisi dan mikronutrisi yang cukup sehingga badan kamu bisa menghasilkan antioksidan endogen dan bisa self healing. Oke, bisa punya kulit yang bagus ya. Jadi antioksidan ini kan dia ini sifatnya menjernihkan. Makanya kalau kamu banyak-banyak makan antioksidan, kulit kamu itu lebih cerah, lebih berseri. Karena memang sifatnya itu menjernihkan, ya. Jadi tuh orang-orang kelihatan kulitnya seger, berseri, cerah. Dia kecukupan antioksidan dalam hidupnya, ya. Dia makan cukup antioksidan, dia makan cukup vitamin dalam hidup dia, ya. Karena kita punya namanya level atau kadar kecukupan nutrisi harian ya, kecukupan protein harian, kecukupan karbohidrat harian, kecukupan gula harian, kecukupan vitamin dan mineral dan serat harian. Itu semua ada ukurannya, nggak bisa sembarangan. Kalau kalian mau tahu dosis minimal yang at least masuk di badan, kamu lihat di botol Salsensia itu kan ada dosisnya. Nah, itu adalah dosis minimal antioksidan dan mineral yang masuk ke badan kamu. Dosis minimal loh, itu minimal. Jadi just in case ada stres oksidatif di badan kita bisa menghasilkan antioksidan endogen dengan catatan makanannya cukup. Kita kecukupan air, kita kecukupan protein, kita kecukupan lemak, kita kecukupan mikronutrisi, kita kecukupan fiber, badan kita bisa menghasilkan. Nah, bisa nggak Mei? Badan kita yang udah hebat di coding sama Tuhan ini gagal menghasilkan antioksidan endogen. Bisa. Kalau kamu kurang nutrisinya, gimana badan kamu bisa menghasilkan antioksidan endogen? Badan kamu nggak bisa, makanya kamu nggak bisa handle radikal bebas di dalam diri kamu nggak bisa handle radikal bebas dari luar diri kamu. Yang ada apa? Kamu look so old, kelihatannya aging, kelihatannya lebih tua dari usianya. Anak umur 20 tahun tapi pori-pori hidungnya udah gede, udah lebar banget. Pori-pori hidung yang besar, pori-pori di sekitar pipi yang besar, itu adalah tanda penuaan. Kenapa? Karena badan tidak berhasil mempertahankan kolagen dan menghasilkan kolagen. Itu adalah kegagalan, ya. Itu adalah apa? Aging, penuaan dini. Hello. Kok gitu? Kamu tahu nggak? Untuk menghasilkan kolagen, very easy. Badan kamu itu ya, walaupun butuhnya mikronutrisi lengkap, tapi yang
benar-benar kita butuhkan untuk menghasilkan kolagen yang dalam kadar cukup besar adalah protein, lemak, dan vitamin C. Kalau pori-pori kamu gede, berarti kamu nggak cukup protein badan kamu. Kamu makan nggak cukup lemak, kamu makan nggak cukup vitamin C, sampai badan kamu gagal menghasilkan kolagen. Jadi pori-pori kamu tuh gede. Anak 18 tahun udah keriputan. What is wrong with this world? Anak 23 tahun sudah pergi botox. Anak 20 tahun sudah isi filler, smile line. What happened? Kenapa? Ada apa? Apa yang kamu makan? Istirahat kamu cukup nggak? Sampai badan kamu tidak berhasil menghasilkan antioksidan endogen. What is wrong with your body? Jangan makannya junk food terus. Saya ada minum kok suplemen. Suplemen apa yang kamu minum? Masalah suplemen lagi. Nggak semua suplemen yang dijual di bumi itu bagus. Now you know, kalau glutathione itu ternyata bisa dihasilkan di badan, dan seluruh saintis itu bilang kalau glutathione yang dihasilkan dari badan kita jauh lebih bagus daripada yang dihasilkan mereka. Karena walaupun mereka mimicking, nggak benar-benar sempurna hasilnya sama yang kayak Tuhan ciptain, nggak bisa. Jadi kamu bisa bayang nggak, ketika badan kamu bisa menghasilkan antioksidan endogen, ketika katalase keluar, ketika glutathione peroksidase keluar, superoksida dismutase keluar, apa yang terjadi di badan kalian? Forever young, forever young. Apa sih lagunya? Ya pokoknya kayak gitu ya. Badan kalian tuh kayak happy banget, kayak yang nyanyi ya lagunya 2PM. Put your hands up, put your hands up, put your hands up, put your hands up. Badan kalian tuh party di dalam, like thankful to you guys. Thank you so much for eating that food. Thank you so much for loving me and caring me that much. Thank you so much untuk tidur pagian. Thank you so much untuk istirahat cukup. Thank you so much untuk eating clean, eat enough fiber, mikronutrisinya cukup, makronutrisinya cukup, olahraga. Kalau orang yang makro dan mikronutrisinya cukup, metabolisme tubuhnya itu forever young. Metabolisme tubuhnya itu cenderung cepat, orangnya nggak gampang gemuk. Kalau orang yang metabolisme tubuhnya cepat, dia berat badannya stabil. Kalau orang yang metabolisme tubuhnya lambat, dia gendut. Ya, orang yang metabolisme tubuhnya lambat itu salah satu tanda penuaan. Ya, so you know why orang yang eating clean kok badannya bagus-bagus ya, walaupun mereka jarang olahraga, karena metabolisme badannya itu bagus gitu loh ya, karena di dalamnya bisa menghasilkan antioksidan sendiri. You know now. Jadi itu semuanya itu adalah nggak bisa kerjanya satu-satu aja ya. Oke. Makan suplemen, makan buah, tapi tidurnya jam 4 subuh terus, mati aja. Oke, tidurnya pagi terus, tapi makannya junk food terus, mati aja. Cannot. Karena terminasi dari sehat sendiri itu adalah biopsikososial, dan yang paling baru ditambah lagi spiritual ya. Spiritual itu bukan keagamaan, no. Spiritual yang didefinisikan yang baru itu nggak kayak gitu, lebih ke diri yang zen, diri yang peace, diri yang calm, diri yang bisa menyatu sama alam ya. Itu spiritualitas yang digambarkan yang lebih seperti itu gitu loh. Jadi badan yang paripurna, kecantikan kayangan bisa didapat dari kesehatan yang kita dapat dari bio, tubuh, makanan kita, psikis kita, sosial, interaksi kita dengan seluruh makhluk hidup di bumi ya. Jadi bukan cuma manusia. Kalau kamu baik sama manusia, tapi ternyata kamu bejat sama hewan, ya badan lu juga stres pas ngebunuhin hewan kan. Anjing, mampus. Terus abis itu sosial dan spiritual gitu. Jadi nggak bisa kita kayak cuma setengah ngejalaninnya gitu loh. Jadi kalau kamu mau hidup yang lebih baik, mau punya dunia yang lebih baik ya, at least mulai dari diri kita dulu.
dengan kita start dari diri kita, nanti 1-2 orang di sekitar kita akan ikutin. Ya, dan saya tahu banget banyak orang-orang cerdas yang luar biasa, jauh lebih pinter dari saya nonton YouTube ini, tapi nggak ada otaknya. Nggak tahu aku ngapain aja, orang itu nonton aja, bukan buka channel sendiri dan ngomong. Kalau cuman saya doang yang berusaha edukasi orang, itu nggak bakal cukup. Daripada lu cuma nontonin gue, lu buka YouTube channel sendiri, lu ajarin tuh sodakoh, tau gak sih, bagiin ilmu di mana-mana itu ya orang nih ya. Diajarin, bagikan ilmu yang bermanfaat, karena kalau kamu mati nanti amal ibadah anak soleha dan soleh yang selalu mendoakan kamu, dan ilmumu yang bermanfaat di bumi yang akan menolongmu di akhirat nanti. Jadi masih dilepakan aja di kasur, kagak mau bikin YouTube channel itu bagian. Saya tahu banget itu di luar sana tuh orang-orang kimia, orang-orang sains, researcher, nurse, dokter yang jauh lebih pintar, yang jauh lebih hebat dari saya, pengetahuannya lebih kompleks. Tapi diam aja itu, nggak mau bagi-bagi tuh. Bikin IG story pun nggak mau. Terus buat kamu yang kayak nanya ini tentang ilmu sotoy, bukannya saya nggak mau buat di YouTube, karena saya lebih seneng sharing di Instagram story. Jadi buat kamu yang suka ilmu sotoy, mungkin kamu jangan mantenginnya di YouTube, karena saya jarang upload ya, karena saya jarang punya waktu yang kayak begini, libur, and then bisa sharing sama kalian. Kalau misalnya di IG story kayak saya lagi di jalan ya, saya bisa ketik-ketik tulis di story kalau lagi macet. Or kalau misalnya saya sebelum tidur saya ada waktu, saya ada bahan, saya bisa ketik-ketik di IG story, itu lebih cepat. Jadi buat kamu jangan terlalu menuntut ilmu sotoy, karena saya bilang ini nggak setahun sekali, setahun 2 kali saya upload. Itu benar-benar tergantung suka-suka hati dan otaknya saya dan jidatnya saya uploadnya. Yang pasti saya lebih sering sharing itu di Instagram story ya, karena waktunya lebih fleksibel dibanding di YouTube ya, kayak gitu sih. Itu adalah konsep dasar mengenai antioksidan dan juga oksidan. Oke. Dan entah kenapa ya, saya kalau ngomong di YouTube itu lebih ngalur ngidul ya, kayak seperti bisanya kemana-mana gitu. Kalau di IG story itu kan karena tulisan, jadi saya bisa lebih fokus gitu ngomongin antioksidan. Oh oke, antioksidan berapa slide ini. Kalau begini kan ngobrol nih, nanti kemana-mana omongannya, tau gak sih? Jadi kayak saya lebih fokus tuh bahas biasanya di IG story. Or company skincare-nya saya, Purple Rain Indonesia, mereka juga sering bahas dan kasih info mengenai kesehatannya. Itu juga bagus bahasan mereka kayak gitu. Jadi jangan terlalu berharap di YouTube, karena waktu senggang yang begini itu jarang saya bisa dapetin ya di rumah. Jadi sekarang kamu tahu bahwa antioksidan itu bisa dihasilkan oleh badan. Udah gitu radikal bebas itu sebenarnya juga dihasilkan oleh badan, dan radikal bebas itu dibutuhkan oleh badan untuk membunuh bakteri, virus, dan yang nakal-nakal yang masuk ke badan. Kalau sampai jumlahnya berlebihan, dia mencuri elektron dari badan kita ya, dari sel badan kita, dan itu akan merusak DNA-nya. Jadi kalau DNA-nya itu dirusak, itu bisa mati atau ada 2 kemungkinan ya, mati atau terjadi keganasan sel. Nah itu yang kita nggak mau. Makanya orang tuh makan banyak-banyak antioksidan ya. Tapi sayangnya nggak semua antioksidan yang masuk ke badan itu bagus. Nggak semua vitamin yang masuk ke badan itu bagus. Bisa jadi toksin, bisa jadi racun. What? Seriously, Meme? Yes. Nanti saya akan undang satu orang yang bisa bantu saya jelasin ini. Mungkin antara Dr. Malvin, anaknya Dr. Mira, or Nia. Orang bilang banyak-banyak makan vitamin, banyak-banyak minum suplemen itu sangat amat bahaya untuk badan, ya, untuk ginjal, untuk hati, ya. Tapi bukan suplementasi saya, karena saya selalu research, karena saya selalu memilih yang terbaik untuk keluarga saya dan diri saya.
Jadi saya make sure 100%. Dan kok kamu bisa yakin sih Meme? Dari hasil pemeriksaan darah, hasil lab darah kita itu nggak bisa bohong, badan kita nggak bisa bohong. Oke. Awas ya kalau misalnya sampai ini selesai terus masih ada orang yang bilang radikal bebas itu nggak penting. Jambak dia, taruh dia ke depan layar komputer atau handphone, suruh dia nonton nih nonton tuh ilmu soto ya, nonton tuh kayak gitu. Oke. Semoga tayangan ini berguna dan bermanfaat. XOXO Gosip Geek. Bye.